Pertanyaannya adalah begini, gimana caranya supaya saya menjadi orang yang tidak dijauhi orang lain? Betul, ada kalanya kita sebagai manusia teman-teman merasa bingung. Merasa bingung karena apa? Merasa bingung karena kok gua nggak salah apa-apa ya mas bro, tapi kok gua rasanya dijauhi banyak orang. Apa salah gue sebagai manusia? Kenapa gue sebagai manusia yang sebenarnya punya hak sama, tapi kok gue dijauhi orang lain? Nah, bagi kamu yang sekarang mungkin punya perasaan sering dijauhi orang lain, atau mungkin kamu sedang dalam keadaan dijauhi orang lain tanpa sebab yang jelas, izinkan saya untuk membuka tabir pikiran kamu, supaya dengan izin Tuhan kamu bisa jadi manusia yang mengerti, oh ini loh salah gue, ini yang harus gue perbaiki, oke? Kalau kita bicara perilaku orang lain teman-teman, sebenarnya perilaku orang lain seperti yang pernah saya bilang di salah satu video saya, perilaku orang lain itu seperti bayangan di cermin. Kalau yang namanya bayangan di cermin itu akan sama persis dengan apa yang ada di depannya. Nah, perilaku orang lain teman-teman akan selalu sama persis dengan apa yang kita tampilkan kepada mereka. Kalau memang kita menampilkan perilaku yang memang membuat orang lain merasa pantas menghina kita, kita akan dihina. Kalau kita menampilkan perilaku yang buruk, orang lain pun akan mengecap kita sebagai orang yang buruk. Nah, kalau saya mengatakan hal ini, saya jadi teringat salah satu curhatan dari teman saya. Teman saya pernah curhat begini, dengarkan baik-baik. Bro, kenapa? Gue pernah ke mall, ya. Terus sama satpam, gue diliatin dari atas sampai bawah bro. Emangnya lu ngapain? Gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma pakai sendal jepit ke mall. Emang salah apa kalau gue pakai sendal jepit? Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Pernah nggak kamu tidak dihargai oleh orang lain hanya karena pakaian kamu? Pernah? Nah, kalau kamu merasa tersinggung dengan perilaku mereka, sekarang saya balik. Kamu dengarkan baik-baik. Anggap saja, sekarang kamu ada di rumah. Ada di rumah dan kamu sendirian. Pada suatu hari ketika kamu di rumah sendirian, ada orang ngetuk pintu kamu. Tok, tok, tok. Otomatis sebagai manusia normal, kamu akan ngintip dulu siapa nih yang ngetok. Betul nggak? Nah, sekarang bayangkan, kalau orang yang ngetuk pintu itu adalah orang berpakaian compang-camping, kusut, dan kumel. Saya tanya sama kamu, kira-kira kamu mau nggak buka pintu? Jujur, kalau kamu jujur, kamu akan berkata, oh, kayaknya gue nggak mau deh mas bro. Kenapa? Gue takut. Kenapa kamu takut? Karena kamu melihat orang pertama kali, pasti dari luarnya bukan? Nah, kalau kamu melihat orang lain saja pertama kali dari luar, kenapa kamu menyalahkan orang lain melihat kamu pertama kali juga dari luar? Nggak adil. Kalau ada orang bijak mengatakan, jangan menilai sesuatu dari tampilan luar, itu benar. Tapi menurut saya itu tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya, setiap manusia akan selalu pertama kali dilihat dari luarnya. Percaya atau enggak, kamu yang bisa menilai sendiri. Kamu pun secara tidak sadar akan menilai orang pertama kali dari luar. Kalau ada tamu yang datang ke tempat kamu, kamu pasti ngeliat tampilannya kayak maling apa enggak ya? Tampilannya kayak orang jahat apa orang baik ya? Kalau tampilannya kayak orang jahat, pasti kamu saya jamin gak akan berani keluar apalagi bukain pintu. Kenapa? Karena itulah manusia punya sifat dasar membela diri, menghindari diri dari kejahatan melalui pandangan pertama. Nah, jadi hikmahnya apa mas bro? Dari apa yang saya ceritakan tadi, hikmahnya adalah begini. Penyebab orang dijauhi orang lain, sebenarnya masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya adalah di diri kamu sendiri. Masalahnya adalah di diri kamu sendiri. Loh kok bisa? Iya, kamu menjadi tidak dihargai orang lain karena kamu tidak menghargai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Itu masalahnya. Sekarang begini, anggaplah kamu dalam suatu pergaulan, kamu dijauhi orang lain. Kamu pindah ke pergaulan lain, kamu dijauhi orang lain lagi. Kamu pindah ke pergaulan lain, dijauhi orang lain lagi. Pasti kamu bertanya, salah gua apa? Sekarang kalau kamu bertanya seperti itu pertanyaan yang salah. Seharusnya pertanyaan kamu, jangan salah gua apa. Tapi seharusnya pertanyaan kamu adalah, kalau gue di posisi mereka,
gue pengennya ngeliat orang seperti apa dan bagaimana sih? Gue sepertinya kalau di posisi mereka, gue pengen diperlakukan apa sih? Gitu loh. Karena kalau kamu di posisi mereka, bisa jadi kalau kamu disuruh melihat diri kamu sendiri yang sekarang nih, kamu secara otomatis akan menjauh juga. Karena sekali lagi, perilaku orang lain itu sama seperti cermin, akan menampilkan apa yang ada di depannya. Orang lain akan bereaksi seperti apa yang kamu tampilkan, itu rahasianya. Oke mas bro, gue ngerti. Kalau seandainya gue menampilkan sesuatu yang salah, berarti orang lain pun akan bereaksi salah sama gue. Nah, terus caranya gimana supaya orang lain bisa menghargai gue? Cara yang paling utama adalah kamu harus menghargai diri kamu terlebih dahulu. Contoh, kita ambil contoh kasus. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau seandainya kamu dijauhi orang karena badan kamu bau, yang salah siapa? Kamu atau orang yang menjauhi kamu? Kamu pasti nggak akan pernah sadar kalau badan kamu bau, karena orang tidak akan pernah merasa dirinya sendiri bau, kecuali dikritik orang. Betul? Nah, kalau kamu menghargai diri sendiri, mungkin nggak badan kamu jadi bau? Jelas enggak. Orang yang menghargai diri sendiri, dia akan menjadikan dirinya seperti intan permata yang berharga. Dia akan mandi dengan bersih, dia akan mengurus dirinya sendiri dengan telaten, dan dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri menjadi sebuah produk dalam tanda kutip cacat yang membuat dirinya tidak berharga. Kalau seandainya memang mohon maaf kamu bau sehingga kamu dijauhi orang lain, kamu bisa jadi tidak bau kalau syaratnya kamu mau menghargai diri sendiri. Nah, kebanyakan orang yang dijauhi orang lain, masalah utamanya karena dia tidak menghargai diri sendiri alias terlalu cuek dengan diri sendiri. Ya mau jadi apa? Kalau kamu saja sebagai pemilik diri kamu sendiri tidak menghargai diri kamu sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai kamu? Contohnya tadi, kalau kamu bau, kamu menjadi bau karena kamu tidak menghargai diri sendiri, kurang mengurus diri, kurang perhatian dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak perhatian dengan diri kamu sendiri sehingga contohnya badan kamu bau, orang lain kira-kira mau gak deket sama kamu? Jelas mereka tidak mau, mereka akan menjauhi kamu. Bukan karena kamu bau, tapi karena kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Sehingga karena kamu tidak menghargai diri sendiri, tampilan kamu pun akan menjadi tampilan yang tidak layak untuk didekati oleh orang lain. Akibatnya apa? Orang lain pun menjadi menjauh terhadap kamu. Itu permasalahannya, dan itulah sebabnya kenapa kamu dijauhi. Oke mas bro, sekarang gue tahu kenapa gue dijauhi, karena memang gue kurang menghargai diri gue sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara gue menghargai diri sendiri? Ada nggak tipsnya? Gimana cara gue bisa menghargai diri sendiri dengan cara yang mudah? Jawabannya ada, dan cara ini adalah cara yang sangat amat mudah dan gratis pastinya. Caranya adalah begini. Kalau kamu sedang bercermin, anggap orang yang dicermin itu adalah orang lain. Sekali lagi, kalau kamu sedang bercermin, anggap orang yang ada di cermin itu adalah orang lain. Nah, sekarang coba kamu pandangi baik-baik orang yang ada di cermin tersebut yang kamu anggap orang lain tadi. Kalau orang yang di cermin itu adalah ceritanya orang lain, kamu maunya orang yang di cermin itu seperti apa sih? Pasti kalau kamu orang yang mungkin terlalu minder, kamu akan menganggap, gue pengen orang yang di cermin itu orang yang putih bro, gue hitam. Gue pengen orang yang di cermin itu kurus bro, gue gendut. Bukan itu maksud saya. Maksud saya begini, tidak pernah ada orang yang jelek hanya karena gemuk. Tidak pernah ada orang yang jelek karena kurus. Tidak pernah ada orang yang jelek karena hitam ataupun putih. Orang menjadi jelek penyebab utamanya karena orang itu tidak pede. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa gue pengen jadi putih supaya ganteng, gue pengen jadi kurus supaya cantik, bukan itu masalahnya. Masalah yang membuat kamu tidak dihargai orang adalah bukan si kurus, si gemuk, si putih, si hitam, bukan. Yang membuat kamu tidak dihargai adalah kamu tidak pede dengan diri kamu sendiri yang ada saat ini. Nah, sekarang tugas kamu adalah sederhana. Sambil kamu menganggap orang yang di cermin tadi adalah orang lain, saya minta tolong kepada kamu, hargai diri kamu sendiri, dan kamu minta maaf kepada orang yang di depan cermin tadi. Kamu katakan begini, wahai diriku, saya minta maaf ya, karena selama ini saya kurang menghargai kamu. Maafkan saya karena selama ini saya tidak menghargai kamu, dan saya bertobat, dan saya tidak mau lagi melemahkan diri saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Oleh karena itu, saya mencintai kamu, dan saya berjanji akan mencintai kamu dengan sepenuhnya. I love you so much, I love you, I love you. Kamu tutup itu dengan kata-kata itu. Nah,
Nanti ketika kamu mengatakan itu, kalau kamu mengatakannya benar, kamu akan tersenyum. Kamu akan tersenyum ternyata masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu sadar. Sehingga kamu tersenyum bahwa masalahnya sebenarnya di diri kamu sendiri yang kurang menghargai kamu, kurang menghargai apa yang sudah ada dalam diri kamu. Nah sekarang, kamu tetap anggap orang yang dicermin itu adalah orang lain, dan kamu lihat, kalau orang yang dicermin itu adalah orang lain, apa sih yang kira-kira harus diperbaiki dari dia? Misalnya, mungkin rambutnya diperbaiki dong, jangan kumal begitu. Mungkin dandanannya diperbaiki dong, jangan terlalu lecek begitu. Ya kan, mungkin penampilannya dibuat lebih putih dengan cara mandinya dibenerin. Mungkin juga badannya lemaknya dikurangin dengan cara olahraga rutin. Pokoknya dengan cara sebisa mungkin, kamu buat orang yang di depan cermin tadi, bayangan kamu sendiri sebagai orang yang menurut kamu, kalau dia orang lain adalah orang yang enak dilihat. Coba, apa yang harus diperbaiki? Nah, yang saya ajarkan di sini adalah saya menggunakan diri kamu sebagai seolah-olah adalah orang lain di dalam memandang diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa memandang diri kamu sendiri sebagaimana kamu memandang orang lain, kamu akan punya gambaran jelas. Kira-kira bagian mana sih dari diri gue yang kurang, yang kira-kira kalau gue sebagai orang lain ngelihat diri gue sendiri, kayaknya ini nih yang kurang gitu ya. Nanti kalau kamu melakukan apa yang saya katakan tadi, kamu akan tahu, oh salah gue ada di bagian rambut nih, besok gue cukur atau mungkin oh muka gue kusam nih, besok gue beli pembersih muka atau mungkin oh badan gue terlalu banyak lemak nih, gue besok olahraga rutin Jadi kamu akan menemukan solusi-solusi yang sebenarnya dulu gak pernah kelihatan karena kamu menganggap diri kamu tuh tidak berharga gitu. Nah ketika kamu menganggap diri kamu berharga dengan ucapan maaf tadi, kamu akan merasa bahwa oh ini nih yang salah, ini yang harus diperbaiki. Nah sekarang sebagai penutupnya saya akan memberikan kamu 2 ritual. Betul, kamu harus melakukan 2 ritual ini seandainya kamu ingin berubah dan ingin dihargai orang lain. Ritualnya adalah sederhana. Setiap pagi ketika kamu bangun, saya minta tolong setelah kamu mandi ya kurang lebih. Setelah kamu mandi, kamu berkaca. Ketika kamu berkaca, kamu puji diri kamu sendiri dengan puji-pujian yang benar-benar realistis. Bukan pujian yang mengada-ngada. Kayak misalnya begini, kamu puji misalnya kamu baru potong rambut, kamu puji, ih gila ya rambut gue bagus banget ya, potongannya mantep deh. Terus kamu puji lagi mata kamu, ih gila mata gue keren nih, ternyata mata gue belok lu, mata gue jernih lu. Kamu puji lagi, ih kayaknya kulit gue lebih halus daripada kemarin deh. Ih badan gue agak kurusan lo, gila alhamdulillah. Pokoknya puji 10 hal dari orang yang ada di cermin kamu ketika kamu bercermin di setiap pagi. Harus 10, nggak boleh kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu melakukan pujian, yang harus kamu lakukan adalah kamu tanyakan diri kamu sendiri. Pertanyaannya adalah begini, apa ya yang bisa gue lakukan sebagai bentuk perhargaan diri gue terhadap diri gue sendiri? Sekali lagi, apa ya yang bisa gue lakukan sebagai bentuk penghargaan gue kepada diri gue sendiri di hari ini? Ketika kamu menanyakan pertanyaan nomor 2 ini, saya ingin kamu punya jawaban yang bisa membuat kamu di hari ini, betul, di hari ini, setiap hari memiliki semacam kegiatan yang bisa membuat kamu menghargai diri sendiri. Contoh, misalnya ketika kamu tanyakan, apa yang bisa gue lakukan sebagai bentuk penghargaan untuk diri gue sendiri, mungkin suara hati kamu akan mengatakan, coba deh lu ke salon. Ya udah kamu ke salon yang murah-murah juga nggak apa-apa ya kan. Kalau mungkin tiba-tiba kamu mengatakan, kayaknya gue olahraga deh, kasihan badan gue belum olahraga nih, ya udah olahraga. Atau mungkin kamu mengatakan, kayaknya gue ada duit deh, gue pengen beli baju baru tapi yang murah tapi bagus, ya udah deh gue beli. Pokoknya ketika kamu menanyakan pertanyaan apa yang bisa gue lakukan sebagai bentuk penghargaan untuk diri gue sendiri di hari ini, akan muncul jawaban-jawaban yang akan membuat kamu setiap hari melakukan hal-hal yang membuat diri kamu semakin lama semakin berharga, semakin berharga, semakin berharga, sehingga kamu akan menjadi orang yang semakin dihargai, dan dihargai lagi oleh orang lain. Karena apa? Karena kamu setiap hari semakin menghargai diri kamu sendiri. Itu caranya, ya. Jadi dari 2 ritual tadi, saya minta tolong kamu lakukan setiap hari secara rutin. Dan kalau kamu melakukan itu secara rutin dan kamu ada prakteknya, ada actionnya, ada ikhtiarnya, ada usahanya seperti yang saya katakan tadi, kamu pun akan menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih dihargai orang lain daripada sebelumnya, ya. Jadi saya minta tolong, mulai detik ini, kamu jadilah orang yang menghargai diri kamu sendiri. Karena dengan kamu menghargai diri sendiri, orang lain pun akan jauh lebih menghargai kamu sebagaimana kamu
kamu ingin menghargai orang lain. Oke? Jangan salahkan orang lain ketika mereka tidak menghargai kamu, tapi cobalah berkaca diri. Karena apa yang dilakukan orang lain adalah bisa jadi adalah sebuah perbuatan yang akan kamu lakukan juga kepada orang lain seandainya orang lain adalah diri kamu. Hargai diri kamu, maka kamu pun akan dihargai.